wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sore kok sudah loyo ya. Iya, semoga ya kita. Alhamdulillah. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Buat apa ya? Wallahu ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatatun man ayakun Allah wa rasulahu ahabba mimma siwahuma. Yang pertama, yang kedua, wa yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Yang ketiga, wa iqra ayuda fil kufri bal qad lima urik wal khatim lima sabaq nasiru haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa qadri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin waftah minal khairi kullah. Mengajarkan dinul Islam, mengajarkan tauhid kepada kita, sehingga kita dengan tauhid dan dengan iman itu menjadi energi terbesar untuk ini ayat masyhur sekali ya. Orang beriman terus disuruh bertakwa, kemudian disuruh bersungguh-sungguh, kemudian jangan mati kecuali menyerahkan diri kepada Allah. 4 hal berbeda. Yang pertama iman, ini memang pokok fondasi ya. Lagi-lagi iman ini memang dia suatu energi yang paling besar untuk menjadikan kita untuk bertakwa. Bukan karena anaknya kiai, bukan karena dari pondok pesantren itu kalian mengajarkan aja. Tetapi ini fondasi iman ini adalah fondasi yang paling kokoh, yang tonggak yang paling kuat untuk berdiri di atasnya suatu ketakwaan. Baru-baru kita di bulan suci Ramadan yaitu membina insan muttaqin ya. Saya tidak melarang itu, cuma saya menguruti saja. Kalau orang dia beriman, dia mesti bertakwa. Nanti ditanya lagi, beda toh iman sama takwa, ya beda. Ya. Kalau takwa itu adalah suatu kegiatan fisik dan psikis, hubungan dirinya dengan Allah dan hubungan dirinya dengan masyarakat sekitar. Itu ketakwaan. Kalau mau lebih jauh lagi, daripada Imam Nawawi mengatakan takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seringkas memang begitu, tapi ada yang lain mengatakan itu tidak sempurna. Ada yang lebih sempurna lagi. Muncul Said Ibn Abbas, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah. Untuk apa? Untuk mengharapkan ridhonya Allah. Cukup? Enggak cukup. Apalagi dia meninggal larangan. Kenapa? Karena dia takut beradab Allah. Karena juga ada kita ini takut kepada kiai, takut kepada presiden, takut enggak ada anunya, enggak ada peraturan parlemen itu ini enggak. Jadi takwa itu memang betul-betul karena dorongan iman yang sangat kuat. Nah, kalau saya nerangkan takwa ini, ya, mungkin saya nerangkan sedikit ya. Bahwasanya takwa itu kalau menurut Imam Ali Karamallahu wajhah, takwa itu adalah yang pertama al-amalu bitanzil. Kita beraktivitas, berpikir, membuat planning itu harus pakai Al-Quran. Nggak bisa pakai yang lain.
Kalau di masyarakat mungkin belum bisa, apalagi negara belum bisa, setidaknya di lembaga kita yang terkecil dan yang paling kecil lagi, keluarga kita itu harus pakai pikirannya, planningnya, dan gerakannya, amalnya itu al-amal bitanzil, ya kan? Gitu. Negara bisa nggak nanti beramal bitanzil? Belum, masih sulit. Untuk menjadikan Indonesia ini dari negara demokrasi menjadi negara khilafah, itu perjalanan panjang, tidak gampang, berat dan sulit. Katanya Haji Edi, sulit ya. Ya gampang, mesti banyak pengorbanannya, mesti bersimbah darah, dan mesti sikut-sikutan dulu. Maka tidak gampang. Suami istri aja untuk menyamakan persepsi juga sulit. Ya. Yang kedua adalah setelah al-amal bitanzil, yaitu al-qana'atu bil qalil. Itu orang yang bertakwa itu, dia disebut takwa tidak cukup dengan beramal pakai Quran, tetapi dia harus qana'ah bil qalil. Puas ya dengan sedikit. Kita ini kalau makan itu Bapak Ibu, saudara-saudara tamu undangan, itu kalau makan itu kalau belum kelekian, belum berhenti kan, ini kalau lihat dari balik ini kita habis sudah, takwanya nggak ada. Nah, kalau zamannya Islam zaman dulu ya, Islam orang dulu itu mereka mengatakan nahnu qaumun la na'kul hatta najua wa idza aqna lam nasfa. Kami ini suatu komunitas yang tidak mau makan sampai kami lapar. Kalau kami sudah makan, kami berhenti sebelum kenyang. Kita jauh daripada kira seperti itu. Makan harus gelegean dulu, atau sedikit-sedikit makan. Kalau orang dulu makannya sedikit, kalau kita dikit-dikit makan. Apalagi masih pengantin baru, kalau nggak ada makan, nggak ada tenaga naik gunung. Ya. Dan dia berrohil, dia harus persiapkan untuk bekal yang akan dia berangkat sudah perjalanan sangat jauh dan panjang. Siapkan itu. Atau dalam kalimat yang lain adalah al-kaisu man dana nafsahu. Ada yang bermain-main, ada yang serius, ada yang penting gugur kewajibannya, dan sehingga dikritik oleh Allah. Banyak dalam tafsir itu para ulama, yaitu wattaqullah haqqa tuqatih. Kamu kalau bertakwa ojo dolanan, harus haqqa tuqatih, haqqa tilawatihi, haqqa jihadihi. Sungguh-sungguh takwanya, sungguh-sungguh amal solehnya, sungguh-sungguh membacanya, sungguh-sungguh belajarnya, sungguh-sungguh mengajarnya, sungguh-sungguh hubungan suami istrinya, sungguh-sungguh masyarakatnya, sungguh-sungguh usul negaranya, semuanya sungguh-sungguh hakko, dan berjadul sungguh-sungguh, gak boleh bermain-main. Nanti baru selesai itu, baru ada terakhir wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu benar itu, kalau sudah bersungguh-sungguh baru insya Allah matinya dia mati dalam keadaan menyerahkan diri kepada sepenuhnya. Nah, itu kan saya baca itu tadi ya. Surat apa itu Ustaz ini? Alimah ya. Ya, ayat berapa? Ini bukan ujian tapi untuk sharing-sharing aja. Ya. Yang kedua, saya tadi baca hadis juga. Ya. Salah satu bangku fihi wajah bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara, siapa-siapa yang pada dirinya ada 3 perkara ini, wajah halawatul iman, dia mendapatkan manisnya iman. Iman itu manis, manis itu. Kalimat lain nikmat, senang. Beriman itu senang, bahagia. Yang pertama,
hendaklah menjadikan Allah Rasul lebih dicintai daripada selainnya. Ini relevansinya untuk Ustaz Yasir. Allahumma yassir umurana, umur jamaatina, umur dunyana. Ini masih baru ya, jadi jangan sampai lebih mencintai istri daripada Allah Rasul. Mungkin mertua hari ini dengan mertua zaman dulu berbeda ya. Kalau mertua zaman dulu itu dititeni menantunya itu. Kalau mereka masih bercumbu rayu dengan istri dan suaminya, kalau tiba waktu sholat, kalau dia tidak bergegas juga, tidak ke masjid, itu mertuanya lewat ke masjid, dia juga tidak bergegas ke masjid, itu pulang terus juga masih belum berubah juga, beranjak, berpindah tempat, itu disuruh ceraikan itu. Kamu ceraikan anak saya, kamu lebih mencintai anak saya daripada Allah Rasulnya. Itu mertua dulu ya. Kalau mertua sekarang kan mengatakan bisa kalau gitu. Itulah perbedaan Islam dulu sama sekarang. Uang ini mertua sekarang dapat jodoh itu, anaknya sudah soleha banget tapi jodoh nggak teko-teko, kemul setiap hari, setiap malam, kapan jodohnya teko anakku. Ini Pak Haji Barjuki sudah selesai ya. Berapa namanya Pak Ustaz? 3 sudah selesai ya. Siap-siap ditinggal Pak ya. Ditinggal. Mereka datangnya sebentar-bentar ya, kolo-kolo, datangnya kolo-kolo. Banter Idul Fitri, itu pun kalau mereka ingat, kalau nggak ingat sibuk dengan diri sendiri kan. Ada lagi cerita baru siangnya menyelesaikan pernikahan, kemudian masuklah mereka malam pertama, disebut dengan Alful Laila wa Laila. Ini 1000 malam, suatu malam yang tidak pernah berjumpa kecuali malam itu malam yang sangat berbeda sebelumnya. Kalau Pak Haji Iswanto mengatakan malam itu malam Yordan. Kalau Pak Haji Iswanto begitu, malam Yordan. Apa Jordan? Saya tidak bisa menjelaskan, nanti tanya sendiri kepada kita. Apa Jordan? Nanti Ustaz Yasir tanya, apa Jordan Ustaz? PR-nya? Kalau berani, kalau nggak berani nggak. Baru menikmati malam pertama sudah berantakan semua, ya. Suami istri kok ada seruan jihad. Ini teruskan mau Yordan atau menyambut seran terbatas lalu CC, ya gitu ya Pak Haji Is ya. Apalagi ini Alful Laila wal 1001 malam was. Untungnya zaman saya nggak ada jihadnya juga. Saya khawatir gitu, kalau ada malam terus ada seruan jihad, waduh ini mengurangi kenikmatan. Akhirnya ini sahabat ya berangkat menyambut seruan jihad. Terus dia mati syahid. Nabi datang ke istrinya, sampai semalam, waduh dia berangkat belum sempat mandi jenazah. Oh gitu. Oleh karena itu selalu dimandikan oleh malaikat. Kalau ini nggak ada jihad sekarang, sudah jihad nafas saja ya, jihad nafas. Ya. Ini namanya ayatun Allah wa Rasulahu ahabba ilai mimma siwahuma. Anak menjadikan Allah Rasul lebih dicintai daripada selain keduanya. Yang kedua, ahibal mar'u la yuhibbu illa lillah. Hendaklah menjadi seorang itu bukan karena cantiknya, bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, bukan karena anaknya ningrat, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mesti akan awet. Kalau Mas Yasir, Ustaz Yasir sama Mbak Zihan ada rezeki, kalau bisa bulan Maru di Jabal Rahmah ya.
Kalau saya dulu bulan madunya lama sekali, saya kepengen berbulan madu di Jabal Rahmah itu nggak bisa gitu. Nikahnya 93, berbulan madunya 2011 di Jabal Rahmah. Suwe. Naik turun Jabal Rahmah, naik turun. Terus setelah itu saya cegat onta, saya setir sendiri ontanya, istri di belakang, bulan madu. Orang-orang itu Muhammad Dewa, lu Pak Yai gimana? Ini bulan madu. Sejak 2000, sejak 1993 sampai sekarang baru bulan madu berdua, belum pernah. Yus diiringi dari belakang. Kami sering bertengkar ya. Tadi saya mau bawa istri ganti karena satu malam. Sering bertengkar, tapi bertengkar apa kehidupan, tidak bertengkar terus pisah gitu, tidak bertengkar pendapat. Nah itu asik gitu. Tapi karena kita sudah meletakkan pertengkaran cinta kita itu karena Allah, no problem, nggak masalah. Tapi kalau saya giring-giring, Bu, kira-kira kalau saya menikah lagi gimana, Bu? Wah, langsung berubah wajahnya. Padahal itu anaknya itu muridnya seorang guru besar daripada Afghanistan begitu ya, tetapi kok masih begitu. Kalau saya sudah lihat roman wajah gitu, wah itu segera mengalihkan pembicaraan. Ini bisa perang teluk terjadi. Itu dulu waktu saya masih muda begitu, langsung. Tapi sekarang diizinkan. Ketika saya sudah tidak kuat diizinkan. Ini nakal ini. Perempuan-perempuan nakal. Sudah berdiri khotbah nggak bisa. Kalau berdiri khotbah itu kemang kakinya, minta kursi itu disuruh. Pak Ustaz kalau menikah lagi monggo, lambe belek. Gempor. Orang sudah gempor kok baru diizinkan. Di sana masih gagah-gagahnya itu mau perang terus. Ya, kalau mau tambah lagi ya musyawarah ya, dia bukan boneka ya. Karena ada sekarang itu mengatakan nggak usah beritahu istri, apalagi izin menikah lagi itu hak prerogatif seorang suami. Gayong. Memang kamu anggap siapa istrimu itu? Istrimu itu sudah bisa menyelamatkan antum tidak berbuat zina. Antum kalian sana kemana, anaknya berapa diurus sama istri antum. Pakaian dicucikan, disetrika juga, masakan juga begitu, anak juga begitu. Antum malah tidur seenaknya, dia bangun gendong anaknya. Jangan begitu. Oke ya. Jadi hendaklah mencintai Mas Zihan juga, dan Mas Zihan juga mencintai Mas Yasir. Itu bukan karena tampannya saja, tampan Mas Yasir ya. Jadi jangan sampai itu menggoda, menggerus keimanan. Harus menjadikan kecintaan ini karena iman, karena Allah Ta'ala. Yang terakhir, ayat udah fil kufri pada angkodahu minham. Dia benci kembali ke kekafiran setelah dia sudah diselamatkan dari kekafiran itu. Sudah kita dulu masalahnya jahiliyah, era jahiliyah kita tinggalkan. Era dangdut-dangdut, era musik-musik, era pacaran, era jabesan, era macam-macam tinggalkan sekarang. Sudah eranya lain. Kita tinggalkan, terdapat istri yang lebih kita cintai setelah Allah, Rasul dan jihad. Tidak ada lagi yang lain dalam kehidupan kita, istri kita itu. Oleh karena itu, itulah baru bisa dirasakan kenikmatan iman. Kalau iman sudah menjadi dia mendominasi kehidupan kita, oke, kita merasakan manisnya kehidupan kita. Keluarga kita manis, masyarakat kita manis juga, nikmat. Negara kita juga begitu, kemudian pondok kita begitu, sekolah kita juga begitu. Sudah akan begitu. Kenapa? Karena iman dia berperan besar di situ untuk menentukan kehidupan kita. Sakiyun atau sa'idun. Orang sekarang kan kalau datang orang lamar begitu, Ustaz Yasir datang lamar anaknya
Masuk Marzuki, Zihan ditanya sama Masuk Marzuki, Mas Yasir kamu gajinya berapa? Ini begitu kemarin. Ditanya begitu kemarin. Ditanya. Kalau ditanya, ya. Nah, kalau ilmu yang benar itu, kalau ada seorang laki-laki yang datang kepada kalian meminta anak kalian, dan kamu ridho agamanya, jangan ditolak, diterima. Walaupun ditampakkan orangnya, kalau miskin juga nggak apa-apa, terima aja. Terus sekarang, gajinya piro gitu. Terus cakap dari kota ke dari desa ya. Wah, ya repot gitu. Dan penyakit itu masih banyak yang menghinggapi orang-orang mampu diri beriman gitu. Masih banyak. Nah, oleh karena itu adalah 3 hal ini adalah saya pesan kepada pengantin-pengantin baru saja dan pengantin-pengantin lama yang saya kira sudah meretak, sekarang ditambah lagi dengan tausiah pada malam hari ini. Ya. Salah min sa'adati, ada 3 perkara untuk kebahagiaan. Ya memang banyak ya orang menikah, perempuan ketemu ini jodohnya itu bahagia, susah bahagia. Tapi Islam dia lebih spesifik. Orang bahagia itu yang pertama mar'atun solehatun. Oh itu emas Yasir. Semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengarkan ini, ya ini saya terangkan bagaimana laki-laki soleh dan bagaimana perempuan soleha itu, apa cirinya. Yang kedua, kebahagiaan itu adalah maskan soleh, tempat tinggal yang bagus. Sudah punya rumah ya? Masih nebeng ke mertua, masih nebeng orang tua? Hah? Sedang proses ya? Salah ya. Sebab ini kalau punya rumah sendiri, walaupun nggak bagus, ketimbang di rumahnya mertua bagus, enak mana? Masuk jawab pikir sendiri. Kemudian rumah sendiri jelek, kemudian pindah-pindah terus, nomiden begitu, kontraktor begitu, dikejar-kejar, pilih mana? Rumah sudah kecil, kontrak terus banjir, dengan yang hidup kolong jembatan, pilih mana? Kata-kata. Ya, pilih di rumah mertua indah ya. Pilih di rumah mertua. Kalau saya kan pilih di rumah mertua indah. Dari dulu sampai sekarang saya di rumah mertua indah. Sejatinya dulu jelek, tapi saya katakan indah, terus saya perbaiki. Hanya sekarang saya punya, tapi tetap statusnya saya menjadi istri. Tapi supaya tidak terlalu banyak malunya, saya pura-pura perbaiki supaya tidak terlalu malu. Kalau saya nggak perbaiki kurang sedikit, ini malunya terlalu besar. Apalagi sudah rumah nebeng mertua, kemudian main gara-gara nikah lagi, raisin. Ya. Akhirnya saya nggak berani karena masih nebeng rumahnya nggak berani. Yang ketiga, marat soleh yang pertama, yang kedua maskan soleh, yang ketiga markabun soleh, punya kendaraan yang baik. Punya kendaraan yang baik pinjam, dengan punya kendaraan sendiri tapi mogok, ini yang mana? Pinjam. Izin minjam, tetap punya sendiri mogok terus. Karena digawe. Perbaiki, enggak jadi. Sudah kebutuhan mendesak. Pinjam. Izin nggak apa-apa. Ya, makanya saya pakai kendaraan umum sampai dari 1953 sejak pertama Ustadz Haji Iswanto MPD, bukan SPD, mana Haji Edi, saya revisi ya. Sekolahnya suwi
bayar kok SPD, MPD, Master Pendidikan Islam gitu. Ya jadi insya Allah itu kebahagiaan di rumah walaupun kecil sempit ya gak apa punya sendiri. Kalau juga bisa kontrak juga gak masalah. Kemudian punya kendaraan, kalau nggak ada ya naik umum nggak apa-apa, yang penting bahagia. Ya kemudian istri yang solehah ini yang perlu saya ingatkan. Cirinya orang soleh itu yang pertama adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan neko-neko, orang solehah itu hafal Quran 30 juz, neko-neko sampai angel itu. Tapi kalau yang ini, ciri yang ini, solehah itu atau soleh itu orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Awalan diutamakan. Yang kedua, orang soleh itu adalah orang yang taat kepada suami. Selama suami itu menyuruh dia untuk berbuat kebaikan. Kalau suaminya nyuruh dia berbuat kejahatan, jangan. La ta'atan li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Apalagi itu kan? Tidak ada. Karena sekarang ini keren ya. Saya baru mengurus kemarin gitu, orang sedang saya PDKT gitu, langsung dia mundur. Dia cerita, saya mundur Pak Ustaz, kenapa? Saya diginikan sama calon mertua. Anakku hafalnya 30 juz sampai hafal kiro, langsung mundur Pak Ustaz saya. Karena kriterianya harus hafal 30 juz. Kangen, itu bukan kewajiban, tapi itu fadilah. Terus yang penting taat kepada Rasulnya. Nah, kemudian yang kedua bertanggung jawab. Sama-sama menderita, dia makan, ente makan. Dia berpakaian, ente berpakaian, gitu ya. Pokoknya nikmat kehidupan itu orang soleh. Kalau dalam hadis-hadis, wah itu aku sudah hafal itu. Idza nadarta ilaiha sarotka, itu kan hadisnya. Kalau kamu lihat dia, hatimu sangat bahagia. Bahwa dia belum mandi, ente senang. Kalau aku nggak senang, walaupun dia hafal Quran belum mandi, aku nggak senang. Nggak boleh terus sama saya. Hafal Quran kalau tapi nggak mandi, pakai bangku saya masih bau kompor, nggak boleh kita sama saya. Pakai baju yang baguslah. Demikian yang saya sampaikan. Kita sudah malam, saya juga mau pulang terlalu jauh ya. Saya mohon maaf, akhirul kalam doa gitu ya.